Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia kesana channel Yaltizam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masya Allah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys kami berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys kami yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wih, sekalian rajin sekali bersihin apa namanya bersihin rumahnya majikan sampai atap-atap aja dipel. Kayak Tisam juga bersihin, cuma karena setiap hari dibersihin jadi kan nggak terlalu kotor, ya nggak sih? Kalian lagi pada ngapain nih? Udah pada makan belum? Aduh, kayak Tisam hari ini akan berbagi satu kisah. Ini seru nih ya cuy ya. Kadang ya kita nih kalau misalkan sudah X ya, X-nya nggak tahu rekornya bagus atau enggak, tapi si pekerja migran ini X-nya ini dulu finish kontrak cuy. Dia istirahat dulu di rumah dan dia proses lagi calling visa ya cuy ya. Nyampe sini dia bekerja menjaga nenek aja, padahal enak banget cuy. Kerjanya cuma jaga nenek ya. Majikannya juga baik. Tapi sama yang ngejengnya ini beda rumah ya. Dia cuma sama neneknya aja di rumah nih cuy. Nah, cuma karena background X ya, mungkin dia juga banyak teman di sini ya. Jadi dia ini tidak bisa mengendalikan egonya. Mungkin juga dia juga ya kadang karena masih baru gitu kan. Jadi mau masak apapun dia ini pekewoh ya. Pekewoh itu sungkan ya. Sungkan sama majikan mungkin. Jadi diam-diam saat majikannya pergi baru dia ini masak. Nah, kayak kalian nggak sih? Kayak saya menyindir aja. Ya udah bukan rahasia umum lagi. Kalau majikannya pergi aja kita udah masak, ayo cepet majikannya nggak ada, masak. Alasannya apa? Masak mie, padahal masak apa? Masak ini apa namanya, sayur lodeh itu kan. Kelakuan mama tua kaplak ada aja, nggak ada majikan kita makan pakai sambal terasi, pakai tangan lagi makannya di dapur. Ayo siapa? Cung ini tuh apa namanya, kadang masak diam-diam ini menjadikan majikan ini kesel juga ya sama si cecenya. Kalian itu sadar nggak sih kalau di dapur itu ada CCTV-nya juga? Walau kalian itu membual berbohong ya, majikan tahu ya kan. Walaupun dia ada di Cina misalkan ya, lagi pulang ke Thailand ya, ngelihat CCTV, waduh Cece makannya pakai tangan itu sedap sekali. Nah ini, tapi kejadian ini tidak boleh dicontoh oleh pekerja migran yang lainnya ya. Kadang nih ya kita sudah faktor U kan, lupa apa sih yang biasanya lupa? Kunci ya kan, sedangkan kompor lagi masih nyala ya kan. Nah kejadiannya ini untung si pekerja migrannya ini tidak diinterminate, tapi lain kisah lagi cuy. Setelah dimaafkan dan tidak dibahas oleh majikannya, cuma si pekerja migran ini lagi-lagi karena dia merasa bahwa backgroundnya X ya, dia perhitungan sangat dengan majikannya, sehingga majikannya muak dan menyuruh, lecaulah kami ya guys, kamu pergi hari ini juga. Kalau udah kayak gini kita mau ampun gimana ya kan. Kita baru nyadar, ya Allah, kenapa sih saya harus dipecat? Ya kena tinggal laku kita sendiri. Susah ya, coba nasehatin mama tua kaplak. Coba nasehatin teman-teman kita yang ngeyel kayak gitu. Aduh, kayak di sama aja yang kerjanya 8 tahun aja nurut cuy, ya kan. Walaupun agak gimana gitu ya, kayak ngelap lagi tuh, walaupun disuruh ngelap lagi ya nggak apa-apa ya kan. Oke, hari ini pekerja migran ini diterminate majikannya ya. Ini di jam 9 malam. Itu setelah dia pulang libur, dia langsung disuruh caw ya. Majikannya udah kesel. Nah jadi si pekerja migran ini dijeng oleh salah satu majikan untuk menjaga maminya. Dia itu hanya berdua aja sama maminya di rumah ya cuy ya. Nah si pekerja migran ini semenjak datang, dia ini apa namanya, menurut si majikannya ini nggak terlalu bisa kerja gitu cuy. Cuma tipikal majikan ini nggak kayak kita gitu, majikannya yang negur sedikit-sedikit komplain. Jadi ada wajarnya cuy kalau majikan itu sedikit-sedikit komplain. Jadi kan kita bisa tuh memperbaiki apa nih yang harus dielap, oh mungkin kurang bersih atau apa gitu kan. Nah jangan kayak majikan ini diam tapi memperhatikan. Udah muncak emosinya, gelegar aja langsung, kamu pergilah, nggak apa-apa deh saya bayar 10.000 lebih. Loh Kaisam kok mahal banget dipecat dapat 10.000? Ya iya dong, gajinya kan 499 90 kan, ditambah uang terminate jadi udah 9.000 lebih ya kan, belum akomodasi 100, jadi kan jadinya kan 10.000 ya. Jadi buat kalian yang di terminate pastikan tuh ya gajinya dibayar dulu walaupun kamu bekerja baru 3 bulan. Termasuknya majikan ini juga kalau soal keuangan nggak cari masalah. Semua makanan ini apa namanya,
tersedia sama majikannya. Nah, siapa Kayati Sam yang cerita sama Kayati Sam? Jadi, yang cerita sama Kayati Sam adalah Cece yang ngejaga anak di majikan yang tanda tangan ini. Makanya bisa sharing ke kalian, Kayati Sam, hati-hati tuh jangan sampai temen yang lain dicontoh. Karena majikan saya tuh sebenarnya tuh baik, Kayati Sam. Mbaknya aja yang ngeyel ini kan. Nah, umur si pekerja migran ini sekitar 40 lebih ya cuy ya. 40 lebih dia ini ngejeng nenek. Tapi 40 lebih walaupun punya experience Hong Kong ya, finish kontrak, tapi dia juga tidak bisa berpikir dengan logikanya. Disuruh ngelap atap ini kan, disuruh naik meja sama neneknya, ya naik aja. Nggak tahu itu kayunya itu kuat atau enggak, alhasil apa? Rusaklah meja. Itu adalah kesalahan pertama. Saat si majikannya negur, kenapa kamu ngelap atap naik meja? Kamu tahu nggak meja itu untuk apa? Untuk makan. Tapi nenek yang nyuruh majikan. Dia juga punya alasannya. Nenek, apa kamu yang nyuruh? Iya katanya. Oke, masih bisa dimaafkan itu. Tapi kan dari sini majikan tuh, kok kamu nggak bisa mikir sih? Ini kan meja untuk makan. Kok kamu berdiri di situ? Emang nggak ada kursi gitu untuk apa? Atau nggak pakai kain pel gitu kan? Atap kayak sama aja pakai kain pel, iya nggak? Nah, walaupun kayak Sam naik-naik atau tangga gitu kan bisa. Kenapa harus naik meja? Kenapa ucapan nenek, perintah nenek diikuti aja, padahal itu kan nggak masuk logika. Nah, itu majikannya itu masih memaafkan. Nah, yang kedua cuy, ceritanya si majikan ini membawa si emaknya ini pulang ke Thailand ya kan. Nah, pulang ke Thailand si pekerja migran ini diberikan tanggung jawab untuk menjaga rumahnya aja cuy. Nah, di situ ya cuy ya. Nah, pengakuan si pekerja migrannya ini mau masak mie cuy. Tapi masak mie yang kelihatan di CCTV dia ini pakainya kuali gede. Lah, masak apa mie pakai kuali gede? Ya kan? Maksudnya kok kepinteran sekali gitu kan, kuali gede yang biasa podong itu loh cuy. Nah, kok bisa masak mie cuma pakai kuali gede? Ini kan kalau berbohong ini kita tuh harusnya pinter dikit, ya nggak sih? Aduh. Dan ternyata cuy, setelah itu dia nyalakan api. Maksudnya majikan kalau dia lagi masak di rumah jangan pernah tinggalkan. Masa iya dia ninggalin kompor yang lagi masih hidup terus dia buang sampah di luar? Kenapa sih kalian buang sampahnya nggak jadi sekalian aja gitu pas malam gitu? Kayak Sam tuh after lunch tuh buang sampah. Terus masuk lagi ganti kan plastik baru. Terus malamnya baru buang lagi. Tapi pas buang sampah tuh Kaisem tuh nggak ditutup pintunya. Soalnya kan deket gitu pembuangan sampahnya, ya tinggal lari aja gitu kan. Jadi kan nggak repot ya kan. Tapi kalau misalkan kalian jauh harus keluar exit dulu ya bawa kunci ya yang benar. Maka dari itu inilah pentingnya kunci itu dikasih gantungan ya. Kalau bisa yang panjang ya kan. Kalau enggak kalian kerja digantungin aja itu kunci ya kan. Kalau misalkan kalian pelupa. Nah, kejadian nih si pekerja migran ini buang sampah. Pas masuk lagi, waduh lupa bawa kunci. Waduh gimana? Di dalam ternyata dia lagi nyalain kompor nggak pakai timer. Wah wis kebakaran ini pasti. Akhirnya dia bilang tuh sama satpam bawah, Pak Satpam bantuin saya lagi nyalain kompor, saya lupa bawa kunci. Kata si Pak Satpamnya, saya nggak bisa Cece, itu rumah orang. Bagaimana didobrak itu? Nggak bisa, saya nggak bisa bantu, saya panggilkan polisi aja ya. Akhirnya Pak Satpam ini panggilkan polisi datang cuy. Kamu tahu apa yang terjadi? Polisi ini bantuin si pekerja migrannya dobrak itu pintu. Polisi ini ngubungin dulu majikan ya, majikan. Ini Cece kamu masak di dalam, terus lupa matiin kompor, dia lagi buang sampah. Jadi rumah kamu saya dobrak ya. Polisi itu izin cuy. Dobrak ternyata bener tuh kualinya tuh asap cuy. Udah gosong, udah naik itu api ya. Untung tepat waktu cuy. Akhirnya diberesin ya. Cuma kan kualinya kan jadinya kan ketahuan gitu. Kamu masak mie kok pakai kuali gitu. Nah, itu bohong lagi itu cuy. Nah, untung aja selamat. Nah, tapi majikan itu masih memaafkan cuy, nggak dibahas lagi. Karena mungkin masih adaptasi ya. 3 bulan ini kan masih adaptasi ya buat Cecenya ya. Setelah itu, nah ini puncaknya, majikan muak sama ini pekerja migran. Si majikan ini ngomong, Cece, kamu kan masih 3 bulan ya, belum 3 bulan, kamu belum dapat public holiday ya. Coyat, coyi, cosam itu kamu kerja ya di rumah nenek ya, bantuin kita konin gitu kan. Karena memang aturannya, walaupun kita X ya, kalau kita pertama kali datang di kontrak baru, itu tuh baru kita 3 bulan dulu baru dapat public holiday. Nah, si Cecenya ini ngitung. Majikan saya masuk itu tanggal 29. Jadi tanggal 29 itu saya sudah dapat hak public holiday kayak gitu kan.
si si cecenya ini ya kan. Ini entah dia datang ke Hong Kong tanggal 29 atau masuk rumah majikan tanggal 29, tapi hitungannya si Cece ini tanggal 29 dia udah mendapatkan hak public holiday, ya kan. Si majikan ini jadi merasa bahwa saya loh rugi nggak hitungan, kok kamu hitungan, ya kan. Jadi majikan ini muak cuy. Tibalah saat dia itu pulang libur, ya kan, langsung disuruh kemasin barang cuy, dibalikin ke agennya. Terus agennya dihitung, terus dibayar semuanya, tiket pesawat dan lain-lainnya. Jadi sekarang banyak lagi ada di agensi. Ya, 3 bulan. Sia-sia kerja, padahal kerjaannya enak, majikannya baik, harus kembali lagi. Andaikan aja ini bis kebakaran ini ya. Apa nggak harus ganti rugi atau nggak di sel prodeo? Nah inilah pentingnya kita untuk menjaga sikap kita kepada majikan. Jangan karena kita punya pengalaman ya, kita itu jadi songong sama majikan. Segimanapun kita berusaha adaptasi dulu ya. Terus juga kalian itu kan akan libur setiap minggu. Terus juga kalian juga akan libur dapat public holiday. Kenapa sih rugi amat gitu kan untuk bertahan? Jangan karena kalian itu pengen seneng-seneng, pengen have fun gitu kan, pengen ketemu teman lama. Kita lo udah dewasa gitu cuy. Kita kesini untuk apa sih? Kan Kai Sujiki kan interview apa? Wan Tojin kan, bukan Wan Bangya kan. Lah sekarang beda cerita. Nah ini menjadikan pembelajaran untuk kita. Hati-hati ya, kalau misalkan anak baru pun kamu pun nggak apa-apa, ngalah untuk menang nggak apa-apa, setidaknya minimal setahun kamu harus bertahan dulu untuk membuka sistem dokumen kamu ya, data kamu, supaya saat kamu diterminate atau terjadi apa-apa di perjalanan kontrak kamu udah bisa diproseskan agent lain supaya tidak balik lagi ke PT untuk mengulang dari nol. Ini nasi sudah menjadi bubur. Ini adalah sikap mbaknya yang tidak bisa berempati atau bersimpati terhadap majikan yang sudah baik. Dia tidak berpikir, oh iya kemarin saya melakukan kesalahan, oh kemarin iya saya sudah merepotkan majikan, oh majikan saya baik ya. Enggak menginterminate, tapi songongnya teman kita ini tidak bisa dirubah gitu kan. Ini namanya kesombongan hati ya. Maka dari itu untuk kita kalau misalkan pengen kerja langgeng ya jangan dicontoh, oke? Nah buat mbaknya ya udah nggak ada pilihan, sama aku aja mbak. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.